Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Ada nikmat batinah, yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Aku ulang lagi, kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kulo mikirnya, kulo nu bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini, kimki jenane eling, mboten gadah masalah ingatan ini eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan berhusnul khotimah, pokoknya napa soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil, nangis bumi. Sakniki sing urip arek bedua damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Niku nangis bumi. Langit semeneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami, maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayah anil husni, pokoknya pantesi bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenang. Misalnya ngaten kula tak terangno malih. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusia mbek napa? Umpama kowe dadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi, dan dia orang pertama yang urung lali kaman. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Nggih, lan sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan nggih. Tawarai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khoto'u mastatu yakinan. Umpama somben tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli saing godin, kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae, ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970, berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada, ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepet? Cepet, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk wujud. Kadang aku mati ya wedi, mau mati jebule kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Maksudnya Khalillah itu. Makanya aku ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir kok. Nang ini terus nanti
Apa mlaku-mlaku nang donya kok piye kok nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misale sampeyan ning kuburan niku apa ngadepi muka naga tukaran terus itu keselen tukaran kok nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali apa gampang ya udah menjadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip ora ro karepe ngerti-ngerti urip mati ora ro karepe pas mati sampean petangin ora ro karepe pokoke wa mata syauna illa ya Allah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu kalau tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin. Alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai pernah ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Soale wae. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai ra ono sing dalil qala Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam napa qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang nggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi nggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalimi sepiro nganti dadi nopo? Madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi nopo? Sewajo kabeh jane. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafal la ilaha illallah iku keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha bu'isatir rasul wa min asliha qatalar rasul. Terus sampai sekarang saya kira bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus jari rukane widadari dulu kan nak mini itu sebut. Kira 70. Wahyu kabeh ora ono sing kriting, wahyu kabeh. Wahyu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek cek delok. Widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wahyu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jadi Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikira HP membuat ceblok dan neraka itu cebloknya ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngentekno bego piro ya yang jelas. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah.
Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Itu kalimat sing nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah dari bumi. Dia manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Bendene latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayah, ono pegatan macam-macam, wong diutang sembulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha apa eling utangi, eling la ilaha apa eling kasuse, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum, diuji. Wes diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha, disebut kalimatul haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan enggak fair, dites kok enggak punya pemandu. Dibikinlah Rasul, diutuslah para Rasul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru. Mak pemandu tok ora ono musuhe kan enggak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas, mangsamu setan sopo. Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lho itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya udah ujub, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe ku sapa? Nganti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulane terus maksiat. Dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatul haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal dolimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan kok iso wong tuh. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, suwira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimat, enak kalimat tetap kalimat thayyib. Soal kowe ora seneng sing tahlil, uga tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge jogeman. Ya saya misalnya, saya kadang tidak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian, bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang orang seneng, kadang takut untuk epiro. Bareng sangoni sidik, kok sumpah transportasi ini, lah ngono kok seneng ibu piye. Tapi kita terus gedeng keliru, aku sungguh syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Nah cara guruku teng Karang, yang apa melepuk nganggo panggung barang. Tapi kadang ya benar.
Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Pilih kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah koto'a arjulana wa koto'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid, dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sausé ngethoki tangan kula, maksud tangan kula tangan kelompok saya kiai saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang mengafatkan la ilaha illallah harus kita terima, meskipun qolaha muta'awidan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong lafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh? Sing kafir 80 tahun itu dadi mukmin iki gara-gara ngapalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah tempat. Ning pikir apa? Patok. Boleh nara cocok mending nganggur, wong sering ziarah nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik malih sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat, berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husnul Hamidiyah, kula nu ngrasa utang tenan lek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husn. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini.
Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Beliau cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Robtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongin, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya enggak mungkin terjadi apa kamu enggak bisa? Sebetulnya karena kamu enggak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara malah gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Mulanya disebut wa kanal insanu zaluman jahula, wis goblok aja-aja. Mereka manusia itu nak wis goblok aja-aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak. Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Mau kalian jogeman percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras deh. Karena waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu. Wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi bocah kok elek ini. Aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku.
Selain raine seram meyakinkan, tak pikir harus tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran gitu, sebenarnya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Serapati seneng duit barang ini penting ya. Kalau seneng duit wis mari goblok. Yakin ulama seneng duit mari goblok tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C enggak bisa, tahqiq enggak bisa. Kalau tahu kandhani kanca kula yen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kenapa? Cok seneng duit, Bro. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh gak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Oh jenenge ra ono itu ora marahi apa-apa. Mau ra ono kok jadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takut. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem itu. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia, ya pokoknya ronde ini kalah, tahu kapan tak pikir nganti mati temenang aku yang menurut. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptanya apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho ning. Gelem kowe. Mboten. Nah, nikmatmu iki jenenge nikmat batin. Mulane sing suweneng mek kalimat la ilaha illallah. Wis ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dina ini rabar-bar muga alasan wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lani cara kula niki penting kula utarake. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibah. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sang amale lha apa didongakno barang. Nek kowe tenan ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ora seneng. Gak meyakinkan. Karo diri swarga butuh dongamu ora ana swarga fadhole pangeran apa butuh ngono. Nah, tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Mbok mandi mbok ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya.
Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi ya wes pangeran kowe sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Masa Abu Lahab darane pencipta langit bumi, wong lahir ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yakin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol atau urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih di kitab bimbing qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, ke sakralan. Au atharotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar, buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih di kitab bimbing qobliyada au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok, ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya terima mungkin, bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu nggak bisa enggak, pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, pe mati ndak ra ngoten. Mulane jare Sidin Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrahe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrahe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lauku sifal ghata mastatu yakinan. Sebenarnya aku nek mukasafah ning akhirat imanku yo ora tambah, ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. Sebenarnya akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari. Sebenarnya akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Lah soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah pun rokok masalah itu utang ditagih yo. Masalah kere suwi ku ya masalah ya biasa jenenge makhluk anane masalah sing ora oleh di masalah pengiran. Secara dalil ini meyakinkan sekali karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk ada sahabat yang usul pakai kentong dzakalin nasoro itu Nasrani ya, pakai buk itu semacam trompet besar dzakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah dzakalil Majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hashim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hashim dengan ngarang kitab Hazruus Antahrimin Nakus. Jadi beliau komentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono itu. Jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi nggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani.
Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali, karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Zofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hashim. Cerita itu mukarror di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hashim datang, seneng, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama nggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kula delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hashim. Jadi GR-nya Mbah Hashim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan toh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres danten kentong beduk sudah disingkirkan. Itu di depan Mbah Hashim. Saking lugunya santri, nah saking ikhlasnya agak ngerti mahal syahid ini adalah Mbah Hashim. Saya mau meneruskan cerita Gus Zofur. Dulu ini cerita dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana, status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya, bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud, Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasraniya, karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin, tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin, tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya, buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Badur Rahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hashim ya kaya sekali, Mbah Maksum juga kaya, Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah tidak alim, itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah yombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Zofur itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan Masyayikhon al-Kiram atau Ajdadan al-Kiram. Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, itu menstatuskan mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka, sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alamah yang minna itu sudah wafat dan kadang-kadang zuriyahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziarah. Terus seakan-akan yaqtaduna bi ra'yi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini, padahal enggak. Nah sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi, baik secara genetik atau secara asbab, itu harus terjaga. Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senenge kitab, ben santri ini so ngaji kitab itu kalau ada alumni Lirboyo alim disuruh baca muin di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjiknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran itu hafal tok, tapi yo faham.
Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karim, binti Manap. Punya putra Gus Habib, Gus Doha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rosin itu. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasyimah. Sampai pondok Kramjak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain fa'ala yafulu kok terus fa'lan ya fa'ala yafulu ya uf'ul gitu kan, masuk fi'il kok jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof, sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok, yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Ya itu dulu saingan karang sorof. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun, mungkin halnya Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun. Karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma, kadang dilafatkan kama tasyarrofa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono iku bapake sapa? Wong kok alime ngono iku putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah nggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini, tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu, kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Mbah Hashim tuh ngaji Syekh Mahfud ya. Nah Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Almanar, sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak-agak agresif. Yang Mbah Hashim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang, Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hashim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qabla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah, perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi zuriyahnya Mbah Azhar Basir. Nah beliau dulu ngaji di Termas. Dulu itu nggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut tuh NU, yang nggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan, anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the point, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif lah, so yang ini ya. Ziyad al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul.
halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatu Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama taqudu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dhurihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imam Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robiah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robiah dia sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga gak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam, tentu Allah sangat tahu yang di bawah Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Mbah Ali Maksum pasti grogi, santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya yang ringan-ringan, wis sarapan ya? Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan tanduk mangan sing enak, wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, sahaja itu gawa apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, itu pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterang. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat niki. Qala ya asa ya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arif ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalokan wa. Masih terang terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wa liya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad SAW itu yubahi bi ummati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ke anbiya Bani Israel.
ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali, bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga gak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, "Mas muka, nama kamu siapa?" "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i." Itu disebut panjang. Terus Nabi Musa guyu-guyu, "Kamu ulama kok ngomong yang gak penting, ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu, dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, kepanjangan itu." Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu, terus Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah, ya alamus sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa usybiha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan kayak gitu. Terus Nabi Musa terus bilang, "Ya, pinter tenan." Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan, kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbok sak wulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Piye aku tahu ngaji Bakarim. Terus yang disuruh mbaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Ya saya nggak pernah ngaji, pokoknya gerbar nisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim saya masih ingat ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya kursnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama bangun. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah dibangun. Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni, saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, "Oh kamu nih gua abal ya?" Boten, berarti gua aku karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling ribet. Jadi ditakwil sendirilah, "Mau kamu nih gua abal ya?" Boten, yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanyanya bukan apa, karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah fakat dimubeni adanya juakum apa sotak. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbah Warsun bisa ngarang Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Muasir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbah Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zofur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi ya bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh, enggak. Biasanya keamanan itu musuhnya apa? Banyak. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan.
Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Sehingga diantara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah, enggak boleh, bukan berarti enggak mustajab. Memang redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu, tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru, Mbah Mun luwih ikhlas timbang ditukari wong liya. Nek ana kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas timbang ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD, itu kan. Atau dikritik orang-orang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran, justru bagus kiai tukaran dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan, itu yang membawa Thariqah Syadziliyah di Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadziliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa qiraah sab'ah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa sab'ah ke sini itu adalah Mbah Munawir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani, pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbak Dola Salam, bapak saya itu murid Mbak Dola. Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Mbak Dola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Syuaib. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, itu angsal keluarga Lasem, yang adiknya Sofia ini punya adik Badiah yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di garwa Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Bahdawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan, terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar, itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar, itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Syuaib. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu nggak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal, lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong ra penting. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji itu agak beling itu, pokoknya beling lah. Seneng siapa itu, rondo lah apa. Pokoknya beling. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu, Mbah Mun tanyanya lucu. Lho ayu no cung. Wahyu banget Mbah. Wahyu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu.
Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya abek bakas ayu hak timbang iya no malah qadzaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang waji kok zino kaji, maka larinya ke qadzaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang nggak penting. Loh ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Kiai Jawa. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Kiai Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, nggak pakai tahajud, nggak pakai wiridan, karena Kiai Jawa juga koyoknya rapati potongan ahli ibadah gitu. Itu jagungan gitu. Jadi setahu saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi. Saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu tuh ya guyon terus ketika ketemu. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditata nomangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana di keimangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mungkin-mungkin Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Jadi itu Mbah Hamid jawab, ya paling Holden ya. Nah, paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri diundang Mbah Hamid gak dikasih bisa, karena utangnya sudah banyak Mbah Hamid. Mbah Bisri ini utang tadi, utang doa tadi. Itu ya gak dikasih bisa, ya gak mau kesang apa-apa kelambimu kayak aku. Didol sama muhibbinya Mbah Hamid, itu harganya melebihi jatah bisa roh. Ketemu Mbah Hamid, Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanat itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu musyawarah sering sama Gus Zofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis Lubil Usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih, Mbah Ber itu sangat al-usuli Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid diantaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Fusul fi Syarhi Lubil Usul. Itu Thariqatul Fusul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarah ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem, karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil ini diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair Kiai Fakih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir, sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara seperti itu. Diantara di usul fikih diterangkan, ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes nggak bisa seperti itu. Ithma min mubahin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman itu Allah ngitungnya itu hada taruka dugem, wa hada taruka delok dangdut, wa hada taruka kada wa kada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas kaya ora kuat timbang gremeng. Sewengi jagungan
setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Ya kan, wae ngrumati ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga sahabat sama Gus Yofur itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim itu ibadah dan menikmati ibadah adalah dakbul auliya wa dakbul ulama. Kata Imam Ghazali pada akhirnya waqud buhadaddin al istilzat bil mubahat. Kata Imam Ghazali pada akhirnya qutbu hadaddin, madaru hadaddin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al istilzat bil mubah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa qasmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang ning komplek H gitu jagungan mbek kancane, ngenang melarate, mbok ngenang ora sekolah ra munggah kenangan. Sing ra munggah diarani istiqomah. Itu kan diarani tulus zaman, kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojol kancane. Gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang nggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahlus sobri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon, tapi nggak ada stigmasi yang saya nggak naik. Di pondok sarang itu saya punya temen itu banyak yang sak kelas dengan saya, sak kelas sama Gus Kamil, akhirnya sak kelas dengan Gus Zofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya, Gus Kamil temannya Gus Zofur. Ini anak ini nggak pernah naik, itu nggak dinyak, nggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi, guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang, karena kiainya cerita. Kadang santri goblok ya barokah. Di sini pondok agak santri ya tahu sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji is guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji kok jak nangis pisan, nangis ping pindho katanya. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali. Mbah Ali Maksum ya senangane guyon. Gejol-gejolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon. Tapi al-istilzat bil mubahat ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jong mana piye ije. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir ya cerita-cerita. Saya mohon sekali murid-murid kerap ya. Jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau itu kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka, dan alasannya Allah litadhirihim untuk mensucikan mereka. Jika pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir.
Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teletong, campur apa-apa, itu kalau sudah madzhab Abu Hanifah selesai, sudah suci karena sudah ngelewatin pembakar. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudhu dengan api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh saya posisinya kalah, karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an ukuki walideka, terus bilang tub tu an ukuki walidayya. Sampai yang terakhir ada tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi, terus tub tuan sampean. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat bak-bak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nak dulu sediluk ya mungkin ya tikus cilik gitu. Nak dulu suwi ya tikus werok itu atau apalah. Pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang itu makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup tidak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya tidak mukasafah, tidak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman, Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud, termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Sidik, mbah saya yang dari itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, kayak cerita Gus Zofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah Mbah Baiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur Kiai Jorabi narat-arab bekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Baiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Baiti, cucu lambung, jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Baiti. Namanya Mbak Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu, yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Umar, Mbak Umar yang banyak Mbak Hamid, Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbak Idris namanya Abdul Khalik. Kalau kecilnya Mbak Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadun kalau nggak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawatir. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkar. Jadi sehingga di kitab Ihya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min ahlil bitolah wa takasul, itu orang-orang yang pemalas, itu enggak. Tapi mereka bisa mengasyiki Allah, bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik, gejol-gejolkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu, termasuk tadi yang diceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah khatam.
Itu diantara yang diceritakan Syabul Qadir Al-Jilani tadi, kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbah Zubair itu punya kitab namanya Al-Qalaid Al-Uluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas, ajamiyun fasna bihi masyita. Sehingga kita kalau punya kiai harus maca Qalal Istukhri, sehingga tak maca Qalal Istukhri. Tirmidzi juga nasibnya sama, Qalat rawahut Tirmidziyu, sehingga tak rawahut Turmudziyu. Yang satu rawahut Tarmidziyu. Ya karena kita keluarganya Tarmidzi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Wong kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa? Saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardisbah ya ora cara kene mbok Parmin mbok Parlan. Jadi Bardisbah mbok Bardasbah iku cara kene ya Parmin mbok. Iku ora Mbah Fadl Senori, dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik ya wong Sarang, Mbah Harun mbok kira nang ya ora ora, dhisik ya wong kuno. Jadi kalau versi Mbah Fadl termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zofur juga mencari-cari hubungan ulama-ulama di Jawa. Itu Mbah Mun kalau bicara mbahku harus jenis Kiai Serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu Syaraf. Jadi masih jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab. Kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu tuh ada wali seto di daerah saya. Dulu orang ya janggal, ternyata ada sato itu kesamaan di Arabnya itu. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmidzi, Turmudi, Tarmidi, Jilani, Jailani karena ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi kalau nama-nama ajam semongko lah baca sekenanya sementing. Cuma mungkin tahqiqnya benar Pak Maftuh tadi, memang di Mu'jamul Buldan itu Al-Jilani bikasri jim, ya sudah kita baca Al-Jilani.